Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar soleh-solehat pada pagi hari ini? Harapannya Ustazah kalian tetap sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini Ustazah kembali akan memberikan tutorial cara pengerjaan Helpermat yang akan kita kerjakan hari ini. Oke, Ustazah langsung saja jelaskan setiap soalnya ya. Nah, kita mulai dari ini. Yang pertama, there were 191 paintings in the museum. Write the number of the paintings in word form. Oke. Jadi ada 191 paintings in the museum. Nah, pertanyaannya adalah write the number of the paintings in word form. Jadi kita diminta untuk menuliskan nama bilangan dari 191. Kalau ini kan adalah lambang bilangannya. Jadi 191 itu adalah lambang bilangan. Nah, kita diminta untuk menyebutkan nama bilangan dari 191. Jadi sudah Ustazah jelaskan dulu sebelumnya bagaimana yang disebut lambang bilangan dan yang mana disebut nama bilangan. Jadi contoh di sini, contoh Ustazah berikan untuk mengingatkan kembali. Jadi contoh lambang bilangan dari 1, ini adalah lambang bilangannya, dan nama bilangannya adalah ini. Jadi nama bilangannya adalah, nah, jadi lambang bilangannya adalah angka dan nama bilangan itu adalah hurufnya. Oke, nah itu adalah nama bilangan. Sekarang kita beralih ke soal yang nomor 2. Thornton Wilder's birthday in 12 days after Eric's birthday. Eric's birthday is May 28. On what day is Thornton Wilder's birthday? Nah, jadi Thornton Wilders ini ulang tahun 12 hari setelah ulang tahunnya Eric. Nah, Eric ulang tahun pada tanggal 28 Mei. Jadi 28 Mei ke 12 hari setelah 28 Mei adalah tanggal berapa? Nah, itu silahkan kita bisa menjumlahkan saja, atau kita juga bisa menghitung secara manual. Jadi ada 12 hari, jadi dari 28 Mei ke seterusnya sampai cukup 12 hari. Jadi 28, 29, 28, 29, 30 dan seterusnya sampai cukup 12 hari. Nah, pada tanggal itulah Thornton Wilders ulang tahun. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Mr. Moore is in the Coast Guard. He goes to work at half past 6. Write the time another way. Nah, di sini ada waktu yang ditunjukkan adalah half past 6. Nah, pertanyaannya adalah silahkan kita diminta untuk menuliskan waktu tersebut dalam bentuk angka. Ini kan dalam bentuk huruf half past 6. Nah, kira-kira berapa dalam bentuk angkanya? Jadi kalau diterjemahkan ini half past 6 adalah pukul 6 lewat 30 atau pukul 6 lewat setengah. Nah, jadi dalam pukul 6 lewat setengah menit seperti itu. Pukul 6 lewat setengah jam seperti itu maksudnya. Nah, kira-kira berapa angka yang ditunjukkan dari half past 6? Oke, kalau yang ini cukup mudah. Ini tinggal disusun saja dari angka terkecil sampai yang terbesar. Dia 37, 38. Setelah 38 apa? 30 berapa? Sebelum 40, terus 40 berapa di sini? Nah, sampai di sini. Oke, yang ini juga mudah, tinggal dikurangkan. 45 dikurang 12. Berikutnya ini estimate. Write an even number about how many pencil can you hold with 2 hands. Nah, jadi tulis bilangan genap. Nah, kita diminta write an even number. Kita diminta untuk menulis bilangan genap. About how many pencil can you hold with 2 hands. Kira-kira berapa banyak pensil yang bisa kita pegang menggunakan 2 tangan.
Oke, jadi silakan ditulis dalam bilangan genap ya. For example, 2 atau 4 or 6. Oke, next. Max woke up at 8 o'clock in the morning on midday. Write the time another way. Nah, sekarang 8 o'clock. Kita diminta untuk menuliskannya dalam bentuk kata 8 o'clock atau dalam bentuk angka. Bagaimana kira-kira di jam kira-kira atau di jam digital bagaimana cara menuliskan 8 o'clock. Oke, next. Miss Yang bought a rubber eraser for €8. She gave the clerk a coin and got €2 change. What coin did she give the clerk? Nah, jadi Miss Yang ini membeli penghapus seharga €8. Ini harganya 8. Nah, terus dia memberikan koin. Nah, €8 tersebut jadi ada koin yang diberikan. Nah, sementara penghapus harganya €8. Ternyata dari koin yang diberikan dia memperoleh kembalian €2. Nah, kira-kira berapa euro nih uang yang diberikan oleh Miss Yang ini sehingga dia dapat kembalian 2. Nah, kita ibaratkan 8 ini adalah B. 8 ini sebagai B dan 2 ini sebagai C. Nah, kira-kira bagaimana memperoleh nilai A-nya? Jadi, cara mencari nilai A adalah A sama dengan B ditambah C. Jadi, dijumlahkan. Nah, itulah hasilnya. Jadi, begitulah jumlah uang yang telah diperoleh. Berarti B adalah 8 dan C adalah 2. Jadi, silakan jumlahkan berapa hasilnya. Oke, next. During June, 20 root beer float were sold. During July, 38 were sold. In August, 23 floats were sold. What is the rank? Nah, jadi kita diminta menjumlahkan 20, after that 38 and 23. So, akan dijumlahkan 20, 38 and 23. Nah, kira-kira berapa jumlahnya? Oke, kita next move. Ini mudah tinggal dikurangkan, ini juga tinggal dijumlahkan secara bersusun, ini juga dijumlahkan secara bersusun. Nah, ini adalah 15 is an even number. Jadi 15 is an even number. Is it true or false? Apakah itu betul atau salah? Jadi silakan dilingkari salah satunya. If the sentence is true, circle the true. If the sentence is false, circle the false. Okay, next. 22 less 1 or 22 minus 1. Kira-kira 22 dikurang 1 hasilnya berapa? Silakan dituliskan di sini. Oke, sampai sini penjelasan Ustazah soal worksheet per hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika masih ada yang ditanyakan, boleh hubungi Ustazah di WA. Dan oke, I hope you enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.